haram surga untuknya. Sekalipun tahajudnya rajin, sekalipun saum Senin Kemisnya getol, sekalipun haji umrohnya sering atau pernah dia lakukan, tapi kalau salah satu dari yang tiga itu dilakukan, maka tetap haram baginya surga. Satu, anak durhaka kepada orang tuanya. Jadi sehebat apapun kita ke Allah ibadah, tapi kalau kita durhaka sama orang tua, apalagi sampai orang tua kita netesin air mata karena luka perasaannya oleh tutur kata kita, atau semakin orang tua kita tua, itu biasa semakin sensitif perasaannya. Jangankan dengar kata-kata yang tidak enak dari kita, lihat tatapan tajam mata kita aja udah bikin dia nangis. Durhaka berarti kita sama orang tua. Dan tidak Allah akan berikan surga untuk orang yang seperti itu, sekalipun dia rajin ibadahnya kepada Allah, sekalipun tadi ngaji kemana-mana dia kejar, dia datangi, tahajud tidak pernah lalai, wajib apalagi disiplin waktu, khotam Quran hampir tiap bulan, tapi sayang nyakitin perasaan orang tuanya dan dia tidak minta maaf ke orang tuanya, tetap haram surga bagi. Yang kedua, dayus, seorang suami yang tidak punya rasa cemburu atau tidak punya rasa marah terhadap perbuatan istrinya ketika bermaksiat kepada Allah. Kalau ada seorang suami membiarkan istrinya keluar rumah dengan membuka aurat, dan suaminya merasa bangga malah dengan penampilan istri yang super duper itu, yang ketika istri keluar rumah dengan rambut di blond, dengan wajah yang dibikin glowing, dengan dandanan yang sedemikian ketat, dan suaminya bangga, lihat tubuh istriku semakin bagus kan. Padahal di saat itu istrinya lagi mempertontonkan aurat. Nah, laki-laki seperti itu yang haram surga baginya, sekalipun mungkin ahli ibadah laki-lakinya. Tapi ketika membiarkan istrinya seperti itu gaya hidupnya, malah membiarkan istrinya tidak sholat, gak pernah ditegur, gak baca Quran, tidak pernah dinasehatin, yang penting bisa nyenangin hati dan memuaskan syahwatnya sebagai suami, itu naudzubillah min dzalik, suami seperti itu akan dapat gelar orang yang haram masuk surga. Termasuk dayus juga di sini adalah pengertiannya seorang bapak yang membiarkan anak-anak gadisnya yang sudah balik tidak menutup auratnya. Dalam riwayat yang disampaikan oleh beberapa ulama mengatakan, jika seorang anak gadis yang sudah balik keluar rumah dengan tidak menutup aurat dan bapaknya membiarkan, maka setiap helai rambut anaknya itu jadi dosa bagi bapak dan bapak ibunya. Jadi ketika seorang bapak, ketika seorang tua memberikan pakaian yang membuka aurat kepada anak gadisnya, itu sama dia sedang menyiapkan tiketnya untuk menjadi ahli neraka. Dayus, mungkin dia ahli ibadah, mungkin dia rajin ke masjid sholat berjamaah, mungkin dia aktivis masjid, tapi kalau anak istrinya dibiarkan seperti itu durhaka kepada Allah, masuk ke dalam kategori satu dari tiga golongan yang haram masuk ke dalam surga. Naudzubillahi min dzalik. Beruntung ibu-ibu kalau punya suami cerewet dalam masalah kebaikan. Beruntung, berarti doa ibu diijabah Allah. Kan dulu ketika sebelum nikah mungkin ibu-ibu berdoanya gimana? Ya Allah, hadirkan untukku calon suami yang akan jadi imam bagiku, yang akan membawaku bersama-sama ke surga, kan gitu. Dan ciri orang yang soleh itu adalah cerewet, ngajak baik. Ibu telat sholat pasti diingetin, ibu gak baca Quran pasti dinasehatin, diomelin, ibu keluar rumah padahal cuma gak pakai kaos kaki doang, marahnya luar biasa. Alhamdulillah, bersyukur. Cuman sayangnya ketika Allah udah mengijabah doa ibu,
tadi minta suami itu yang soleh, dan ternyata Allah ijabah doanya, Allah solehkan suami ibu, suami soleh cerewet ngajak baik sama ibu, ibunya malah yang enggak nerima. Ketika suami cerewet sholat ngaji, ibu malah bilang cerewet doi, peking sekolot mah bakal. Kan ada pepatah yang mengatakan begini, anak gadis atau perempuan berjilbab itu bukan nunggu balik, bukan nunggu balik, tapi nunggu balik. Ngerti? Antara balik dengan balik. Balik itu bahasa Indonesia mah baik. Berjilbab itu jangan nunggu dulu untuk jadi orang baik, tapi berjilbab bagi perempuan ketika dia sudah balik. Urusan akhlaknya belum baik, itu tidak ada sangkut paut dengan pakaian yang menutup aurat. Jangan kemudian lantas berkata, ngapain nutup aurat kalau akhlak belum baik? Enggak begitu. Nutup aurat itu perintah Allah, akhlak baik juga perintah Allah, cuman enggak ada sangkut pautnya. Nutup aurat ya nutup aurat perintah, akhlak baik juga iya perintah. Tapi kalau belum sempurna salah satu dua-duanya, ya setidaknya satu udah dilaksanakan gitu. Dan kadang-kadang kita suka ada yang denger nyibir-nyibir juga gitu kan. Ngapain pengajian? Akhlak belum bener mah. Ngapain nutup aurat? Kalau kelakuan kayak gitu mah nggak ada hubungannya, Neng. Walaupun kalau ditarik benang merahnya memang ada satu kesatuan, tetapi itu syariatnya kan terpisah. Dalam bahasa para ulama fikih mengatakan jika kita belum bisa menyempurnakan keseluruhan, setidaknya salah satu kita laksanakan. Tuh. Dua. Yang ketiga nih, yang haram masuk surga. Siapakah itu? Warijalatun nisa, laki-laki yang menyerupai perempuan. Sekarang itu udah lumrah kayaknya. Malah coba ajarin ke anak-anak kita yang rada bergaul sekarang itu kan. Jangan pernah nonton tayangan-tayangan yang pemain-pemainnya adalah ada punya kecenderungan seksnya menyimpang. Kan pemain-pemain host acara, terus pemain sinetron, pemain film, kan itu nggak sedikit yang kelainan seksnya menyimpang, suka terhadap sesama jenis. Kalau kita membiarkan, kalau kita menyukainya, sama dengan mendukung perbuatannya itu. Bukankah agama kita udah mengajarkan apabila kalian melihat kemungkaran maka harus dirubah? Nah kita malah nonton, malah mungkin bisa jadi di antara anak-anak kita ada yang menjadikan dia sebagai favoritnya. Janganlah. Dan itu kan penyakit menular. Yang namanya kayak gay, kayak homo, kayak lesbi, itu kan penyakit menular. Dulu ketika saya masih usia muda gitu kan ya, sekarang udah tua. Kadang-kadang suka ngaku tua, kadang-kadang masih muda perasaan. Kalau kita masih muda dulu, orang tua kita sangat khawatir kalau saya terlalu dekat dengan anak perempuan. Dosa, bukan mahrum gitu, haram gitu. Paling senang orang tua kita tuh gaul mah dengan laki-laki. Nggak apa-apa sok, rek kemana dan sama-sama laki-laki. Sekarang mah deket dengan perempuan khawatir, deket dengan teman cowoknya juga, aduh, rada-rada. Hati-hati itu. Bagi perempuan juga sebaliknya, tidak boleh perempuan menyerupai laki-laki. Di antara yang dilarang oleh agama kita dan itu tidak boleh dilakukan oleh perempuan, di antaranya itu mendatangkan laknat dari Allah dan para malaikat, mencukur bulu alis itu nggak boleh, mentato alis itu nggak boleh, masang bulu mata palsu itu nggak boleh. Ya, gimana dengan tato apa? Suka ada yang ingin kelihatan ada tai lalat misalkannya, itu nggak boleh. Apalagi cukur alis kemudian ditato, itu juga apalagi gitu kan ya, double dosanya. Hati-hati. Bagaimana dengan hidung ibu yang
yang dataran rendah, yang datarannya rendah ingin mancung. Kalau seandainya untuk kesehatan, artinya ada gangguan di hidung ibu karena saking dataran rendahnya saking gitu, sehingga ibu bernapas susah, sampai napas pun harus itu kan. Itu berarti untuk kesehatan boleh untuk dioperasi, ditinggikan pakai apa, silikon berikutnya di jangkungan gitu. Tapi kalau kayak hidung standar kayak kita yang memang bawaannya seperti ini, kayak setelan kita setelan begini, setelan Asia itu begini. Iya. Ya udah nggak bisa dirubah-rubah. Dan kalau ibu merasa ingin kayak orang-orang Korea gitu misalnya, yang limit wajah nanti gitu kan, hidungnya bangir, dadanya apa, dagunya ada belahan gitu kan, kemudian ibu harus operasi. Nah itu berarti merubah ciptaan Allah dan haram hukumnya. Termasuk apalagi merubah alat kelamin.